Step away from the fence. The ghost. The Endurance, our final expedition. Say goodbye to our solar system, to our galaxy. Hands, get back here now! Those are mountains. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama channel Misbar. Kali ini aku akan menceritakan film Interstellar. Menceritakan tentang perjalanan sekelompok ilmuwan yang melewati lubang hitam untuk mencari rumah pengganti bumi. Nah, gimana kisahnya? Sebelum lanjut jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya sob, biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel Misbar. Di awal film, kita diperlihatkan dengan rak buku yang kusam, berdebu, dan terdapat miniatur shuttle space. Kemudian ada wanita tua yang bercerita bahwa ayahnya yang seorang petani. Scene kemudian berpindah pada Cooper yang sedang bermimpi buruk tentang masa lalunya yang kecelakaan dengan pesawat luar angkasa milik NASA. Cooper pun kemudian bangun dari tidurnya. Di hadapannya sudah ada anaknya. Anaknya berkata bahwa ayahnya adalah hantu. Pagi harinya terdapat kabar bahwa ladang gandum milik Nelson terkena wabah hawar. Tetangganya ini terpaksa harus membakar ladang gandum dan menyisakan beberapa petak ladang jagung. Wanita tua ini menjelaskan kalau bumi ini sedang dilanda badai debu yang membuat ekonomi dan kesehatan orang kini sangat memprihatinkan. Badai ini bahkan terjadi hampir setiap hari. Di rumahnya Cooper tinggal bersama kedua anaknya. Anak perempuannya bernama Mo dan anak lelakinya bernama Tom. Kemudian ada Donald yang merupakan ayah mertua Cooper. Saat sedang sarapan, Murph mengatakan bahwa buku dan mainan satelit luar angkasa miliknya yang ada di rak buku kembali jatuh berantakan. Dan dia menyimpulkan bahwa itu adalah perbuatan hantu. Karena Cooper orang yang sangat ilmiah, maka dia mengatakan agar tidak berpikiran itu adalah hantu. Dia pun menyuruh Murph untuk mengobservasi dan menganalisa terlebih dahulu sebelum menyimpulkannya. Tak lama kemudian Cooper mengantar anak-anaknya pergi ke sekolah. Tapi di tengah perjalanan, ban mobil mereka bocor tepat di tengah ladang jagung. Di sana tiba-tiba ada sebuah pesawat pengintai buatan India yang sudah tidak terpakai, melintas sangat dekat di atas kepala mereka. Cooper dan anak-anaknya pun mengejar pesawat ini. Mereka berniat meretas pesawat tanpa awak ini, karena pesawat itu memiliki teknologi panel surya. Menurut Cooper, panel surya ini akan dapat digunakan untuk menyalakan beberapa alat di ladangnya secara otomatis, menggunakan tenaga sinar matahari. Mereka pun mengejar sampai di ujung jurang, dan berhasil meretas pesawat tersebut. Setelah pesawat berhasil diangkut dengan mobilnya, Cooper pun bergegas mengantarkan anak-anaknya ke sekolah. Saat sampai, Cooper langsung dipanggil oleh kepala sekolah. Dia mendapatkan laporan bahwa Tom mendapatkan nilai yang terus anjlok, dan Murph yang bertengkar dengan teman-temannya gara-gara tentang Apollo, yang mana dia mempertahankan argumen yang diajarkan oleh ayahnya. Walaupun begitu, Cooper tidak marah kepada Murph. Setelah itu Cooper dan Murph pulang. Sesampainya di rumah, mereka menemukan traktor milik Cooper yang rusak. Saat masuk ke dalam rumah, mereka mendengar benda yang jatuh dari dalam kamar Murph. Dan ternyata itu adalah buku yang terjatuh dari rak. Murph berkata pada ayahnya bahwa dia telah meneliti kejadian ini dan memberitahukan kepada ayahnya bahwa hantunya tersebut mencoba untuk berkomunikasi dengannya. Murph menjelaskan bahwa hantu tersebut mencoba menyampaikan sesuatu melalui kode Morse lewat jarak-jarak antar buku di dalam raknya, sehingga menjatuhkan beberapa buku untuk membentuk kode Morse. Di sore harinya Cooper sekeluarga nonton pertandingan baseball. Tapi tak lama setelah itu pertandingan dihentikan karena tiba-tiba saja badai debu besar datang ke arah mereka. Mereka pun memutuskan untuk pulang. Saat sampai di rumah, Cooper menutup jendela kamar Murph yang lupa ditutup. Di sini Cooper mulai menyadari ada yang aneh di dalam kamar Murph ini. Debu yang masuk ke dalam kamar Murph terlihat membentuk sebuah kode, seperti ada yang mengatur dari gravitasinya. Murph pun memberitahu ayahnya bahwa itu adalah hantu yang mencoba berkomunikasi. Cooper yang penasaran memperhatikan debu yang tersusun ini.
Dia menyimpulkan bahwa ini bukanlah kode Morse, melainkan bilangan biner. Bilangan biner adalah sebuah sistem penulisan angka, menggunakan dua simbol yaitu 0 dan 1. Cooper yang penasaran kemudian menerjemahkan bilangan biner ini, dan dia menemukan koordinat tempat dari bilangan biner tersebut. My daughter knew it. God bless her. Sangat tertarik dengan apa yang dia temukan, Cooper pun kemudian pergi ke lokasi tersebut. Murph awalnya ingin ikut, tapi sang ayah melarangnya. Tapi di tengah perjalanan, Cooper menemukan Murph ada di dalam mobilnya. Singkat cerita, mereka sampai di koordinat tempat itu. Di sana mereka menemukan sebuah tempat yang memiliki pagar besi. Saat Cooper mencoba membuka paksa pagar, dia dikagetkan dengan robot yang kemudian membius Cooper sampai pingsan. Saat Cooper terbangun, dia sudah berada di sebuah ruangan dengan seekor robot yang berteknologi AI bernama TARS. Robot ini menginterogasi Cooper, siapa yang memberikan koordinat tempat ini. Kemudian datanglah Amelia Brand dan membawa Cooper ke dalam sebuah ruangan rapat. Di sana Cooper bertemu dengan banyak orang, salah satunya Profesor Brand, yang merupakan ayah dari Amelia Brand. Ternyata Cooper sudah mengenal Profesor Brand. Cooper menjelaskan bahwa dia memperoleh koordinat tempat ini dari debu di rumahnya, yang terpengaruh oleh gravitasi dan membentuk sebuah bilangan biner. Ternyata tempat ini adalah NASA. Nyatanya, Cooper dulu adalah pilot pesawat luar angkasa NASA. Space exploration. Our air gets less and less oxygen. Well, with like the potatoes, sir, we're refusing to drop bombs. Profesor Brand kemudian mengajak Cooper untuk melihat pesawat Endurance yang akan mereka gunakan untuk mencari planet baru sebagai rumah manusia. Misi ini bernama Lazarus. Profesor Brand kemudian meminta Cooper untuk menjadi pilot dalam misi kali ini. Dia juga menjelaskan bahwa anomali yang terjadi pada gravitasi debu di rumah Cooper kemungkinan besar berasal dari makhluk antar dimensi. Mereka kemudian melakukan meeting. Salah satu kru dalam misi ini bernama Romley menjelaskan bahwa anomali ruang dan waktu pernah terjadi paling kuat ada di dekat planet Saturnus. Anomali ini adalah lubang cacing yang terbentuk 48 tahun yang lalu, yang dapat menjadi jalan bagi mereka untuk menuju ke galaksi lain dengan waktu singkat. Lubang cacing ini akan digunakan mereka untuk mencari planet baru yang layak huni di galaksi lain. NASA percaya bahwa lubang cacing ini ditaruh dengan sengaja oleh seseorang yang disebut dengan mereka makhluk antar dimensi. Makhluk ini mencoba untuk berkomunikasi dengan manusia untuk mencari jalan keluar dari kehancuran bumi ini. Sebenarnya NASA sudah memulai misi Lazarus pertama 10 tahun yang lalu. Artinya sudah ada manusia yang memasuki lubang cacing ini. Misi Lazarus yang pertama dipimpin oleh Dr. Mann, dan ada beberapa krunya seperti Dr. Miller dan juga Dr. Edmund. Setelah misi Lazarus pertama berjalan 10 tahun yang lalu, akhirnya NASA mendapatkan sinyal dari 3 planet yang dicari oleh misi Lazarus pertama. Dan NASA memiliki 2 rencana untuk mengisi Lazarus kali ini. Rencana A yaitu membawa manusia ke planet layak huni untuk rumah baru mereka. Kemudian rencana B, mereka akan membawa bom koloni sel telur manusia yang sudah terbuai sebanyak 5.000 buah untuk dikembangbiakan di planet baru tersebut. Koloni inilah yang akan menjadi peradaban baru manusia di galaksi lain, dan manusia di bumi dibiarkan punah begitu saja. Akhirnya Cooper dan Murph pulang ke rumah. Sesampainya mereka, Murph yang tahu ayahnya akan pergi dan meninggalkannya pun marah karena dia mengetahui ayahnya tidak akan kembali. Sang ayah juga mengatakan bahwa dia tidak tahu apakah dia dapat kembali atau tidak. Murph yang merupakan anak jenius menjelaskan kepada ayahnya bahwa arti pesan dari hantunya itu adalah stay jika diartikan dengan kode Morse. Di dalam bilangan biner, anomali ini menunjukkan sebuah koordinat tempat. Tapi saat diartikan dengan kode Morse, pesan ini artinya stay atau tinggal. Cooper kemudian meyakinkan Murph bahwa dirinya mungkin akan kembali, tapi mereka akan memiliki usia yang sama saat dirinya kembali nanti. Hal itu karena pengaruh perjalanan berkecepatan cahaya dan dilatasi waktu. Stay. It says Saat Cooper akan pergi, buku di rak kamar Murph kembali terjatuh dan juga menjatuhkan jam milik Murph yang diberikan oleh ayahnya. Jam ini diberikan oleh Cooper kepada Murph untuk menyamakan waktu mereka saat mereka kembali bertemu saat nanti Cooper kembali. Singkat cerita, misi pun dimulai. 4 kru dan 2 robot bernama Tars dan Cass ada dalam misi kali ini. Stage 2 separation. Prepare for Stage 1 separation.
You're coming up on the Endurance. 12 minutes. Karena harus menempuh perjalanan yang sangat jauh dan lama, keempat orang kru ini melakukan hibernasi selama 14 bulan hingga sampai di planet Saturnus. Hello, Murph. So where are they? Heading for Mars. Waktu pun terus berlalu, dan kini sampailah mereka di Saturnus. Di sana mereka dapat melihat secara langsung lubang cacing. All been space like this, so you can take a Say, don't spray her, huh? It's just space. And Mereka kemudian masuk ke dalam lubang cacing ini. Di dalam sana kejadian aneh terjadi. Amelia Brand seperti berinteraksi dan bersentuhan langsung dengan makhluk antar dimensi. Tak lama setelah itu mereka sudah sampai di galaksi lain yang jaraknya bertahun-tahun cahaya dari bumi. Mereka langsung menjalankan misinya, dimulai dari menganalisa sinyal dari ketiga planet yang dikirim oleh kru Lazarus pertama 10 tahun yang lalu. Planet Dr. Miller masih mengirimkan sinyal yang positif. Kemudian planet Dr. Man pun sama, bahkan dikatakan mendukung kehidupan. Tapi berbeda dari yang lain, karena sinyal dari Dr. Edmund tidak menunjukkan kabar apapun. Mereka kemudian berdiskusi mau ke planet mana terlebih dahulu. Apakah ke planet Edmund atau ke planet Miller dan planet Man terlebih dahulu. Kedua planet ini adalah yang paling dekat dengan mereka. Tapi planet Miller sangat beresiko, karena sangat dekat sekali dengan lubang hitam. Lubang hitam ini memiliki tingkat tarikan gravitasi yang sangat tinggi. Bahkan menurut teori relativitas, maka terjadi perbedaan waktu yang sangat signifikan. 1 jam di planet Miller sama dengan 7 tahun di planet Bumi. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk pergi ke planet Miller. Tapi di sana mereka harus bekerja dengan sangat cepat, dan tidak ada kesalahan sedikit pun. Karena jika mereka berlama-lama di sana, maka yang ditakutkan kehidupan di bumi sudah punah. Mereka lalu pergi ke planet Miller dengan menggunakan Ranger, dan pesawat Endurance tinggal di orbit lubang hitam, dengan meninggalkan Romley seorang diri dan robot Tars. Sementara Cooper, Amelia, Doyle, dan robot Cass pergi ke planet Miller. Pesawat mereka pun akhirnya mendarat di planet Miller. Di planet ini mereka tidak menemukan apapun. Yang mereka temukan hanya puing pesawat yang hancur dan masih mengirimkan sinyal. Di bumi sinyal ini bertahan selama 10 tahun. Padahal di planet ini sinyal masih baru saja terpancar selama 1 jam lebih. Artinya Dr. Miller baru saja tewas 1 jam yang lalu di planet ini. Saat mereka sedang mengumpulkan puing, tiba-tiba dari kejauhan terlihat ombak yang sangat besar, yang sebelumnya dikira mereka adalah gunung. Amelia yang saat itu sedang berusaha mencari radio pemancar malah tertimpa puing dan harus terjebak di sana. Tapi akhirnya berhasil diselamatkan oleh robot Cass. Sayangnya saat Doyle akan masuk ke dalam pesawat, dia harus terhempas oleh gelombang yang sangat tinggi dan membuat dia tewas di planet ini. Come on, Cass, get back here. Untungnya pesawat mereka tidak hancur, tapi membuat mesin pesawat basah, dan mereka harus menunggu sampai mesin kering. Kira-kira memerlukan waktu 1 jam 45 menit. Itu artinya mereka akan melewatkan waktu hampir 14 tahun bumi di planet ini. Saat ombak besar datang kembali, mesin pesawat berhasil menyala, hingga akhirnya mereka dapat pergi dari planet ini, dan pulang ke pesawat Endurance. How long for the engines, Case? A minute or two. Saat mereka kembali, ternyata Dr. Romley sudah berumur tua. Karena adanya perbedaan waktu di orbit lubang hitam dan juga planet Miller. Kemudian yang mengejutkan, Dr. Romley sudah menunggu mereka selama 23 tahun. Mendengar hal itu, Cooper dan Amelia sangat menyesal dan terpukul. Romley kembali mengatakan kepada Cooper bahwa dia menerima banyak sekali pesan dari bumi. Cooper pun kemudian membuka pesan tersebut. Anak-anak Cooper kini sudah dewasa. Mulai dari Tom yang akhirnya lulus di peringkat kedua. Kemudian dia menikah dan memiliki anak yang bernama Jess.
Tapi Jess akhirnya meninggal akibat sakit paru-paru yang diakibatkan oleh berdebu yang terjadi terus-menerus. Kemudian Tom juga berkata bahwa dia telah merelakan ayahnya yang tak kunjung kembali. Menurut Tom, pesan yang dia kirim hanya terombang-ambing di luas dan gelapnya luar angkasa. Tom pun berkata bahwa sang kakek sudah meninggal dan Murph kini sudah jarang pulang ke rumah. Di pesan selanjutnya ternyata ada Murph yang sudah dewasa. Di sini perkataan Cooper terbukti bahwa mungkin saja mereka akan seumuran saat bertemu nanti. Tapi saat ini mereka belum bertemu. Jadi mungkin saja saat Cooper kembali, Murph sudah lebih tua darinya. Pada scene selanjutnya kita diperlihatkan bahwa Murph kini bekerja di kantor NASA sebagai ilmuwan. Dia merasa sangat aneh dengan penelitian yang dilakukan oleh Profesor Brand. Karena Profesor Brand hanya meneliti tentang gravitasi, tanpa meneliti tentang waktu. Padahal kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan. Dan karena hal itulah Murph curiga dengan Profesor Brand. Karena penelitian yang dia kerjakan tidak masuk akal. Scene kemudian beralih ke Cooper, Amelia, dan Romley yang sangat bingung. Karena mereka terkatung-katung di dekat planet Miller. Dan tidak memiliki bahan bakar yang cukup untuk mengunjungi dua planet lainnya. Mereka harus memutuskan untuk mengunjungi satu planet saja, yaitu antara planet Dr. Man dan planet Dr. Edmund. Planet Dr. Man mengirimkan sinyal yang sama dengan sinyal yang ada di planet Miller. Sedangkan planet Edmund sudah tidak mengirimkan sinyal lagi. Tapi data yang dikirimkan lebih bagus dibandingkan dengan dua planet lainnya. Planet Edmund ini adalah sebuah planet yang mengorbit lubang hitam gargantua, atau dalam bahasa ilmiahnya adalah planet. Sementara itu di rumah sakit markas NASA, Profesor Brand yang sudah sakit-sakitan akhirnya mengaku kepada Murph bahwa sebenarnya ada rencana B, yaitu menanam bom koloni sel telur manusia yang sudah dibuahi untuk menjadi peradaban manusia di planet baru yang layak huni dan membiarkan manusia yang ada di bumi karena sudah tidak bisa diselamatkan. Setelah berkata yang sebenarnya kepada Murph, akhirnya Profesor Brand meninggal dunia. No. Murph kemudian mengabarkan hal ini kepada Dr. Amelia Brand yang ada di pesawat Endurance. Tapi ternyata Cooper, Amelia, Romley, dan Rob Podcast sudah pergi meninggalkan Endurance dan mereka menuju ke planet Dr. Man. Sesampainya di planet tersebut mereka kaget karena planet ini hanya berisi pegunungan es yang atmosfernya banyak mengandung amonia, serta daratan di planet ini memiliki dua sisi, di mana awan dari planet ini juga terbuat dari es. Di planet ini mereka menemukan markas dari Dr. Man. Mereka pun langsung membangunkan Dr. Man yang sedang berhibernasi. Tell us about your world. Amelia kemudian membuka pesan dari Murph yang mengatakan bahwa ayah Amelia sudah meninggal dan Profesor Brand memang merencanakan rencana B menjadi rencana utama, yaitu menanam bom peradaban manusia di planet baru dan membiarkan manusia di bumi punah. Mereka pun sangat kecewa karena dari awal Profesor Brand mengatakan bahwa rencana A merupakan rencana utama, yaitu misi Lazarus dijadikan pintu pembuka untuk mencari planet layak huni. Setelah misi Lazarus menemukan planet tersebut, maka Profesor Brand akan mengirimkan umat manusia menggunakan pesawat raksasa antar bintang ke planet tersebut. Tapi ternyata itu hanya akal Profesor Brand saja, agar kru Lazarus menjalankan misi ini dan menanam bom populasi manusia di planet baru. Kemudian Cooper diajak Dr. Man untuk mencari pesawat milik Dr. Man. Tapi di tengah pencarian, Dr. Man malah mencoba mencelakai Cooper. Ternyata Dr. Man memasukkan datanya karena dia ingin pulang ke bumi dan berharap dengan adanya sinyal itu, suatu saat akan ada manusia yang datang ke planet ini. Padahal planet ini sangat tidak mendukung kehidupan sama sekali. Cooper yang dicelaki oleh Dr. Man masih bisa diselamatkan oleh Amelia. Tapi sayangnya Dr. Romley tewas, karena saat dia berada di markas Dr. Man, markas tersebut diledakkan otomatis, menggunakan kode instruksi bunuh diri oleh Dr. Man. Dr. Man kemudian mencuri pesawat untuk kembali ke Endurance. Sementara di bumi sedang berlangsung badai hawar terus-menerus, Murph pun kembali ke rumahnya dan mencoba mengungsikan anak Tom agar kejadian meninggalnya anak Tom yang pertama tidak terulang kembali. Di sini Murph menemukan jam ayahnya yang diberikan kepada Murph. Jam ini sudah rusak tapi jarum detiknya masih berdetik. Beralih ke Dr. Man yang berusaha mendarat ke Endurance. Akan tetapi dia gagal dan membuat dirinya tewas. Juga membuat pesawat Endurance mengalami kerusakan parah.
Cooper dan Amelia pun akhirnya dapat mendarat di Endurance dengan susah payah. Override. It is nuts. There's a moment. Please. Mereka kemudian menuju ke Gargantua atau lubang hitam. Cooper memiliki rencana bahwa dia akan menggunakan putaran gravitasi dari lubang hitam untuk melontarkan pesawatnya menuju ke planet Edmund. Tapi untuk dapat sampai ke planet Edmund, saat terlontar mereka harus mengorbankan satu pesawat dan satu awak agar beban lebih ringan untuk sampai di planet Edmund. Dalam rencana itu Tars yang akan dilepaskan, tapi ternyata Cooper juga mengorbankan dirinya. Dia membohongi Amelia, sehingga Amelia dapat mencapai di planet Edmund. You told me we had enough. Saat masuk ke dalam lubang hitam, pesawat Cooper rusak karena tarikan gravitasi yang sangat kuat. Cooper pun akhirnya memutuskan untuk keluar dari pesawat, dan dia masuk ke dalam singularitas waktu dimensi kelima. Di dalam sini terdapat banyak sekali memori dari Murph yang terletak tepat di belakang rak buku milik Murph. Nah, inti dari seluruh film ini akan terjawab di sini, sob. Murph mulai sadar akan kejanggalan yang terjadi di kamarnya waktu kecil. Dia kemudian menjatuhkan buku dengan posisi yang sama dengan hantu saat dirinya masih kecil, yang juga menjatuhkan buku itu dengan kode Morse yang sama dengan arti yang sama, yaitu stay. Dia pun sadar bahwa hantu tersebut adalah ayahnya yang masuk ke dalam dimensi waktu untuk menyelamatkan dirinya dan dunia. Dan anomali medan magnet yang membuat semua traktor di rumahnya Cooper rusak dan menuju ke rumah Cooper. Ternyata gara-gara medan magnet yang terhubung dengan medan magnet dari Gargantua melalui rak buku yang ada di kamar Murph. Murph sadar bahwa ayahnya lah yang membuat bilangan biner menggunakan debu itu untuk membentuk koordinat lokasi NASA yang diberikan oleh Tars. Tars yang dikorbankan masuk ke dalam lubang hitam ternyata juga masih hidup dan masih dapat berkomunikasi dengan Cooper melalui radio yang ada di helm astronot milik Cooper. Makna dari stay yang dikirim oleh Cooper adalah ungkapan penyesalan bahwa dia pergi meninggalkan Murph dan keluarganya. Cooper yang terjebak di singularitas waktu ini kemudian meminta Tars untuk mengirimkan kode kuantum yang Tars dapatkan untuk merevisi penelitian yang dilakukan oleh Profesor Brain yang salah. Caranya yaitu dengan mengubah kode kuantum yang benar ke kode Morse yang digerakkan dengan gravitasi ke jarum jam tangan pemberian Cooper untuk Murph. Murph yang selama ini meneliti pemecahan dari kode kuantum tersebut akhirnya sadar bahwa jawaban kode kuantum dari penelitian yang dilakukannya dengan Profesor Brain selama ini ternyata ada di jam tangan pemberian ayahnya, dan ayahnya lah yang menemukan jawaban tersebut dan memberikan kepada dirinya lewat jam tangan ini. Cooper mengetahui bahwa masa lalu tidak dapat dirubah, dan yang bisa diubah hanyalah masa depan. Singularitas dimensi pun akhirnya terlipat, dan Cooper akhirnya kembali melalui lubang cacing saat awal dirinya memulai misi ini. Di dalam lubang cacing ini, Cooper sempat bertemu dengan pesawat Endurance miliknya. Bahkan dia sempat berinteraksi dengan Dr. Amelia saat kru Lazarus berangkat melalui lubang cacing. Jadi makhluk dimensi kelima yang dikira Amelia ternyata adalah Cooper yang kembali ke dalam lubang cacing. Dengan kata lain, Cooper dari masa depan yang sudah memecahkan masalah ini bertemu dengan Cooper dari masa lalu dan tim Lazarus yang baru saja akan memulai misi dalam lubang cacing. Beberapa waktu kemudian, Cooper ditemukan pingsan di dekat orbit planet Saturnus oleh pilot Ranger. Saat Cooper terbangun, dia sudah berada di Cooper Station, yaitu tempat tinggal sementara umat manusia yang mengorbit planet Saturnus. Teknologi ini berkat kode kuantum yang diberikan Cooper kepada Murph. Saat ini Cooper sudah berusia 124 tahun. Dia berhasil mengubah masa depan dan menyelamatkan manusia dari kepunahan. And we're back where we started. Machine we found on your Saturn when we found you. Yes, school. I know all about your life back on Earth. See, new setting.
Tak lama kemudian akhirnya Cooper bertemu dengan seorang nenek-nenek yang sedang terbaring di rumah sakit. Dan ternyata nenek itu adalah Moore. Bisa dibilang Cooper ini saat terpental ke lubang cacing, dia menuju ke masa depan. Moore kemudian memberitahu Cooper bahwa dirinya harus pergi ke planet Edmund untuk menemui Dr. Amelia. Ternyata Amelia selamat dan sampai di planet Edmund. Mendengar hal itu, Cooper pun kemudian berangkat mencari Amelia. Hingga akhirnya film pun berakhir. Nah, apakah Cooper akan kembali bertemu dengan Amelia? Nantikan kisah selanjutnya, sob. Sekian cerita kali ini, semoga kalian semua suka sama ceritanya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, sob. Biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya dari channel Misbar.